warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Andil Fiana Malvian dengan NIM 1054011333625. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori belajar, yaitu teori humanisme. Judul materi yang saya bawakan adalah penerapan teori belajar humanisme dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Teori yang saya pilih adalah teori belajar humanisme karena teori ini berfokus pada pengembangan potensi kemandirian dan aktualisasi diri peserta didik. Adapun pengertian teori belajar humanisme adalah teori yang memandang proses belajar sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan diri peserta didik secara utuh, baik sisi kognitif, emosi, maupun sosial. Belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik memahami dirinya sendiri, memahami lingkungannya, dan mampu mengaktualisasikan atau mewujudkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai salah satu sumber pengetahuan. Selanjutnya, tokoh yang mengembangkan teori humanisme. Ada beberapa tokoh penting di balik teori belajar humanisme ini, yaitu yang pertama, Abraham Maslow, yang menekankan hierarki kebutuhan manusia. Bahwa belajar akan optimal ketika kebutuhan dasar peserta didik sudah terpenuhi, menuju pada tahap aktualisasi diri. Yang kedua, Carl Rogers, yang mengembangkan pendekatan student-centered learning, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang empatik dan menghargai peserta didik sebagai individu. Yang ketiga, Arthur Combs, yang menekankan pentingnya makna pribadi dalam belajar, bahwa perilaku belajar seseorang sangat penting dipengaruhi oleh persepsi dirinya terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya itu konsep atau ciri-ciri utama dari teori humanisme. Teori belajar humanisme memiliki beberapa ciri utama. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana siswa menjadi subjek aktif, bukan objek pasif. Kedua, adanya aktualisasi diri, yaitu belajar diarahkan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, bukan mendikte proses belajar siswa. Dan keempat, belajar harus bermakna, artinya materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, tujuan teori belajar humanisme. Tujuan utama dari teori belajar humanisme adalah memanusiakan proses belajar agar setiap peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh, mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri dan kepercayaan peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang ketiga, membentuk kemandirian dalam berpikir dan mengambil keputusan. Yang keempat, mendorong peserta didik mencapai aktualisasi secara optimal.
Selanjutnya, penerapan teori humanisme dalam pembelajaran di SD. Ada beberapa contoh penerapan teori belajar humanisme di sekolah dasar. Pertama, diskusi kelompok. Peserta didik diberikan kesempatan memilih proyek sesuai minat mereka, lalu berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok kecil. Kedua, refleksi diri. Guru memberi ruang bagi siswa untuk menulis perasaan dan pemahaman mereka setelah pembelajaran berlangsung. Ketiga, apresiasi usaha. Guru memberi pujian dan umpan balik positif atau usaha siswa, bukan hanya menilai hasil akhirnya saja. Selanjutnya, peran guru dalam menerapkan teori humanisme. Yang pertama, menjadi fasilitator yang mendampingi, bukan mendikte proses belajar. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menghargai perbedaan setiap siswa. Yang ketiga, memberi kebebasan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang hangat dan penuh empati dengan siswa. Dengan peran-peran tersebut, guru membantu menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar berpusat pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Selanjutnya, manfaat atau implikasi teori humanisme bagi penerapan di SD. Penerapan teori belajar humanisme memberikan sejumlah manfaat penting. Yang pertama, rasa percaya diri siswa meningkat karena mereka lebih berani mengungkapkan pendapat dan mengambil inisiatif. Kedua, belajar menjadi lebih bermakna sebab materi dikaitkan langsung dengan pengalaman keseharian siswa. Ketiga, hubungan guru dan siswa menjadi hangat karena tercipta suasana belajar yang saling menghargai. Dan keempat, kemandirian siswa tumbuh karena mereka terbiasa mengelola dan bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teori belajar humanisme menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan peran guru sebagai fasilitator yang empatik. Siswa diberi ruang untuk mengembangkan potensi, kepercayaan diri, dan kemandirian secara utuh. Penerapan di sekolah dasar terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih hangat, bermakna, dan mendukung tumbuh kembang karakter siswa secara menyeluruh. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.